Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, aku Raisa, asisten psikolog di Man Institute. Di video ini, aku akan menjelaskan mengenai beberapa gejala dari salah satu gangguan kepribadian yang disebut dengan Borderline Personality Disorder atau BPD, dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi gangguan kepribadian ambang. Nah, tapi untuk teman-teman yang mungkin belum familiar gitu ya dengan istilah gangguan kepribadian atau kepribadian itu sendiri, mungkin aku akan membantu menjelaskannya sedikit di awal video ini. Jadi kita mulai dulu kali ya dari definisi atau apa sih sebenarnya itu kepribadian. Jadi pada dasarnya kepribadian itu ya kita sendiri sebenarnya, yang terdiri dari beberapa sifat atau karakter yang membuat kita itu beda atau unik dibandingkan orang lain. Kemudian pada orang dengan gangguan kepribadian, mereka itu punya sifat-sifat atau pola dalam berperilaku, berpikir, dan merasakan emosi yang kaku. Dan biasanya juga tidak adaptif dan sangat berbeda pada orang pada umumnya. Karena ada kata pola gitu ya di sini, artinya berulang atau menetap. Dan ditemukan pada banyak situasi, tidak hanya di waktu atau tempat tertentu saja. Misalnya nanti kita membahas tentang BPD atau juga pernah dibahas di video lainnya, kalau salah satu gejala borderline personality disorder adalah kemarahan yang intens dan kesulitan mengelolanya. Nah, tapi mungkin kita pernah gitu ya, seumur hidup kita pernah gitu sekali atau dua kali sangat marah karena suatu hal dan sulit juga untuk menenangkan diri kita. Tapi bedanya dengan orang yang memiliki gangguan kepribadian, orang yang tidak memiliki gangguan kepribadian tidak selalu dan berulang merasakan dan mengekspresikan marah secara intens. Kemudian, karena pada dasarnya kepribadian itu kita sendiri, jika itu terganggu tentunya akan berdampak pada keseharian kita dan berbagai konteks kehidupan kita. Misalnya dalam ketika seorang dengan gangguan kepribadian memiliki pekerjaan, tentu gangguan yang dimilikinya akan berdampak pada bagaimana performa kerjanya. Atau misalnya terutama dalam konteks borderline personality disorder, gangguan yang dimiliki dapat berpengaruh pada bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan orang lain. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Dan karena tadi ya, ketika akar masalahnya ada pada diri kita sendiri, tentu penanganan pada gangguan kepribadian akan lebih kompleks juga. Gangguan kepribadian itu sebenarnya ada beberapa, dan salah satunya adalah borderline personality disorder. Nah, kata borderline di sini sebenarnya apa gitu ya? Jadi dari yang aku pahami, ada sejarahnya. Jadi para ahli dahulunya melihat orang-orang yang menunjukkan gejala BPD itu tidak pas kalau diberikan kategori diagnosis yang udah ada saat itu, yaitu hanya ada kategori diagnosis neurosis dan psikosis. Sederhananya, neurosis itu adalah diagnosis untuk orang yang memiliki masalah kesehatan mental yang lebih ringan. Sedangkan kalau psikosis itu adalah diagnosis untuk orang yang memiliki masalah kesehatan mental yang lebih berat. Karena orang yang memiliki psikosis itu gejalanya sampai memiliki kehilangan kontak dengan realita, seperti salah satunya adalah halusinasi. Jadi disebutnya borderline atau diambang bahasa Indonesianya. Jadi dia ada di tengah-tengah nih antara neurosis dan psikosis. Dan singkat cerita juga, istilah itu masih awet digunakan sampai saat ini untuk menyebut gangguan dengan gejala ketidakstabilan dan impulsivitas. Dan menariknya juga, gejala-gejala BPD itu ada kemiripan dengan gejala gangguan kepribadian yang lain, tapi tetap ada perbedaan yang khas dibandingkan gangguan kepribadian yang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke gejala-gejala dari borderline personality disorder. Tapi perlu kita ingat bersama, yang aku bagikan di sini hanya sebatas edukasi saja. Harap segera berkonsultasi ke tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater apabila merasa dirimu atau orang di sekitarmu memiliki gejala yang disebutkan.
Untuk gejala pertama dari BPD adalah memiliki ketakutan yang luar biasa akan pengabaian atau penelantaran. Dengan kata lain, orang dengan BPD itu memiliki ketakutan yang sangat intens akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya atau ditolak oleh orang di sekitarnya. Jadi karena ketakutannya itu takut banget gitu ya, dan mereka sangat sensitif terhadap hal tersebut, mereka merasa tidak bisa menoleransi atau tahan jika sendirian. Jadi agar tidak ditinggalkan, orang dengan BPD cenderung melakukan berbagai usaha atau bahkan usahanya itu bisa sangat ekstrim agar ketakutannya itu tidak menjadi kenyataan. Misalnya dalam konteks berhubungan pacaran. Orang dengan BPD bisa sangat sering misalnya chat atau telepon untuk memastikan pasangannya itu ada untuk dia. Jadi atau dalam contoh lain gitu, misalnya ketika orang dengan BPD janjian gitu ketemu sama pacarnya dan suatu ketika pacarnya itu telat datang. Nah, itu bisa sangat memicu ketakutan yang intens bagi orang dengan BPD karena mereka mengira, wah jangan-jangan dia nggak datang, jangan-jangan aku ditinggalin atau jangan-jangan aku diputusin. Mereka sangat sensitif gitu ya terhadap hal tersebut. Atau contoh lainnya, mereka juga sensitif jika dikritik oleh orang lain. Misalnya ketika dikritik oleh atasan misalnya di kantor. Karena tadi ya, mereka juga memiliki ketakutan yang besar akan ditolak oleh orang lain. Sebenarnya gejala ini mirip dengan gejala dari gangguan kepribadian lainnya, yaitu dependent personality disorder. Seperti namanya ya, dependent. Berarti sangat bergantung atau sangat butuh orang lain. Tapi ada bedanya. Orang dengan BPD itu ketika berpikir kalau ditinggalkan, mereka cenderung bereaksi dengan marah dan rasanya juga intens gitu ya kemarahannya. Karena mereka nggak terima kalau mereka itu ditinggalkan. Tapi orang dengan dependent personality disorder, mungkin aku nggak akan bahas detail, tapi singkatnya mereka itu bereaksinya tidak dengan marah, tapi menjadi submisif atau penurut ya bahasanya. Jadi seperti anak-anak, nurut agar orang tuanya itu sayang sama dia. Lalu juga orang yang memiliki BPD mempercayai kalau seandainya mereka itu ditinggalkan, mereka berarti adalah orang yang buruk. Jadi mereka terpikir atau percaya kayak, pantas aja aku ditinggalin karena emang aku adalah orang yang buruk. Dan bisa kita bayangkan gitu ya, kalau kita teringat kita adalah orang yang buruk, itu kan pasti nggak nyaman ya rasanya. Jadi agar kita tidak merasa tidak nyaman atau agar kepercayaan kita tidak menjadi kenyataan, kita berusaha membuktikan nih kalau kita itu bukan orang yang buruk. Yang dalam hal pada orang dengan BPD, mereka berusaha untuk tetap bersama orang yang signifikan atau penting bagi mereka. Gejala kedua adalah pola hubungan yang tidak stabil dan intens. Disebutnya itu, orang dengan BPD bisa sangat mengagumi atau mengidealisasi orang yang signifikan bagi dia. Misalnya dalam konteks hubungan berpacaran lagi kali ya. Di awal-awal berhubungan itu, orang dengan BPD bisa sangat mencintai pasangannya, rela menghabiskan waktu bersama, dan lain sebagainya. Tapi suatu saat, kalau misalnya pasangannya itu melakukan sesuatu atau dianggap melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang dengan BPD, orang dengan BPD itu bisa yang tadi awalnya suka banget, jadi nggak suka banget. Dan akhirnya bisa saja memutuskan hubungan tersebut. Ganti dari yang awalnya sangat cinta, intens gitu ya cintanya, berubah nggak stabil menjadi sangat benci karena menganggap orang lain itu tidak cukup peduli dengan dia, tidak memberikan segalanya 100% untuk orang dengan BPD. Karena memang orang dengan BPD memiliki kecenderungan untuk melihat sesuatu atau orang lain gitu ya, termasuk juga hanya dalam dua kategori saja. Hanya ada orang yang baik dan buruk, hanya ada malaikat atau iblis. Jadi bagi mereka tidak ada itu ya, orang yang baik, tapi bisa aja ada hal buruknya.
Dan dengan kata lain, orang dengan BPD memang sulit untuk melihat adanya area abu-abu dalam suatu hal. Gejala ketiga adalah ketidakstabilan pada citra diri atau self-image. Ketidakstabilan juga ditemukan pada bagaimana orang dengan BPD itu melihat dirinya sendiri. Siapa diri mereka, apa yang mereka mau, apa yang mereka cita-citakan di masa depan, dan hal lainnya itu bisa mudah berubah, dan jika berubah itu bisa ekstrim perubahannya. Contohnya dari yang awalnya bercita-cita, misalnya jadi dokter, itu bisa berubah jadi profesi lain seperti pebisnis atau pengacara. Dari yang awalnya hobi melukis misalnya, bisa berubah jadi suka mancing gitu misalnya. Dan tidak hanya itu juga, perubahan pada aspek diri yang lebih dalam itu juga bisa terjadi. Misalnya pada nilai hidup atau apa yang dianggap penting dari hidup bagi orang dengan BPD, lalu tipe ideal dari seseorang atau identitas seksual misalnya itu juga bisa berubah. Nah, karena bisa sering berubah pada bagaimana orang dengan BPD melihat dirinya, mereka terkadang melihat diri mereka itu bukan siapa-siapa. Ya bisa kita bayangkan juga ya, rasanya bisa membingungkan atau kehilangan arah gitu. Kalau misalnya kita tidak memiliki definisi yang tetap mengenai siapa diri kita. Gejala keempat adalah ketidakstabilan pada emosi dan sangat reaktif secara emosional. Orang dengan BPD, kalau mereka merasakan suatu emosi, terutama emosi negatif, itu rasanya bisa berkali-kali lipat dibandingkan kita. Tapi nanti juga bisa berubah emosinya dan perubahannya itu bisa sangat cepat. Dari misalnya yang di awalnya itu sedih banget dalam beberapa waktu karena suatu pemicu tertentu misalnya, itu bisa berubah menjadi emosi lain seperti marah banget. Jadi kalau kita gambar suatu grafik gitu ya, itu naik turun emosinya itu bisa sangat tajam dan terjadi secara cepat. Dan ketidakstabilan emosi ini atau naik turunnya emosi ini itu bisa berlangsung dalam durasi yang cukup lama, seperti beberapa jam, atau ada juga yang bilang bisa terjadi dalam beberapa hari meskipun lebih jarang. Gejala ini mencerminkan juga bagaimana orang dengan BPD itu sangat reaktif atau sensitif terhadap stres. Kalau ada situasi yang memicu stres bagi mereka, bisa kita analogikan kalau seandainya emosi itu adalah ombak, mungkin emosi mereka itu bagaikan tsunami gitu ya, yang ombaknya itu tinggi sekali. Karena saking intensnya gitu ya emosi yang mereka rasakan, tentunya bisa kita bayangkan relatif juga lebih sulit bagi mereka untuk menenangkan diri, meskipun situasi yang mereka hadapi itu sudah baik-baik saja sebenarnya. Gejala kelima adalah kesulitan meregulasi marah atau merasakan kemarahan yang intens. Terkait dengan gejala yang sebelumnya telah disebutkan, orang dengan BPD ketika merasakan marah itu bisa sangat intens. Jikalau kita marah itu 100%, orang dengan BPD itu bisa jadi 700% atau bahkan 1000%. Ini terkait juga sebagai salah satu reaksi mereka ketika ditinggalkan atau ditolak oleh orang lain. Karena perasaannya intens, perilaku atau ekspresi kemarahannya juga meledak-ledak. Misalnya jadi berkata kasar, sarkasme, berteriak, atau ekspresi kemarahan lainnya. Akan tetapi sebenarnya setelah mengekspresikan marah, orang dengan BPD juga merasa malu dan bersalah. Juga mengartikan atau merasa mereka adalah orang yang buruk karena mengekspresikan marah yang sangat intens dan meledak-ledak. Gejala keenam adalah merasakan kehampaan atau kekosongan yang intens. Jadi gejala ini juga saling terkait dengan gejala lainnya kalau orang dengan BPD itu memiliki citra diri yang tidak stabil. Mereka merasa terputus atau tidak terkoneksi dengan dirinya sendiri, sehingga memunculkan perasaan kekosongan atau saya ini bukan siapa-siapa.
Orang dengan BPD juga bisa merasa kosong karena tidak begitu memiliki koneksi yang bermakna dengan orang lain. Karena tadi ya hubungan orang dengan BPD dengan orang lain itu bisa relatif tidak stabil. Gejala ketujuh adalah impulsivitas. Impulsivitas juga ciri khas dari BPD. Impulsif itu kalau didefinisikan adalah ketika kita mengambil suatu keputusan atau melakukan sesuatu itu tanpa banyaknya atau matangnya pertimbangan. Impulsivitas juga wujud dari bagaimana orang dengan BPD kesulitan meregulasi atau mengelola emosi negatifnya secara adaptif ketika menghadapi tekanan atau stres. Bentuk perilaku impulsif mereka juga beragam. Misalnya seperti menggunakan narkoba, kebut-kebutan saat berkendara, binge eating, atau makan dalam jumlah yang banyak, waktu yang singkat, bukan dicicil gitu ya, dalam waktu yang panjang, dan relatif tidak terkontrol, atau perilaku berisiko lainnya. Gejala ke-8 adalah perilaku yang suicidal atau self-harm. Jadi seperti perilaku impulsif, orang dengan BPD relatif menunjukkan perilaku menyakiti diri yang berulang atau disebut dengan self-harm. Self-harm juga bentuknya bisa sangat beragam, tidak hanya membuat adanya luka pada tubuh, tapi ada juga bentuk self-harm yang lain seperti membenturkan kepala, membakar bagian tubuh tertentu, atau bentuk-bentuk lainnya. Melakukan percobaan bunuh diri juga umum ditemukan pada orang dengan BPD, dan disebutkan kematian pada orang dengan BPD 8-10%-nya itu disebabkan oleh bunuh diri. Lalu apa alasan orang dengan BPD itu menyakiti dirinya sendiri? Memang alasan untuk melakukan self-harm pada orang dengan BPD salah satunya digunakan juga sebagai usaha yang ekstrim agar dirinya itu tidak ditinggalkan oleh orang lain. Akan tetapi, ada juga orang dengan BPD yang memilih untuk melakukan self-harm untuk menghukum diri mereka, karena tadi ya menganggap diri sendiri adalah orang yang jahat, atau untuk merasakan kelegaan, karena tadi ketika merasakan emosi, orang dengan BPD itu emosinya dirasakannya sangat intens. Atau alasan lainnya adalah untuk dapat merasakan sesuatu. Dan ini terkait dengan gejala yang sebelumnya disebutkan, yaitu karena mereka itu bisa merasakan kehampaan atau kekosongan yang intens. Gejala ke-9 atau gejala terakhir adalah paranoid ideation atau gejala disasosiatif yang terjadi secara sementara ketika seorang dengan BPD merasakan stres. Paranoid ideation adalah ketika seorang merasa dirinya diancam atau akan dicelakakan oleh orang lain. Sedangkan gejala disasosiatif ada berbagai bentuknya. Yang pertama adalah depersonalisasi, ketika merasa terpisah atau berada di luar tubuh, seakan-akan dirinya merupakan pengamat dari dirinya sendiri dari luar. Yang kedua adalah derealisasi, ketika merasa terpisah dari lingkungan dan menganggap ini itu seperti di mimpi atau bukan kenyataan. Gejala ini mirip seperti gejala gangguan psikologis lainnya, seperti skizofrenia atau gangguan kepribadian skizotipal misalnya. Akan tetapi, seperti yang sudah disebutkan, gejala paranoid ideation dan disosiatif itu terjadi hanya sementara dan tidak cukup signifikan untuk diberikan diagnosis gangguan lainnya. Itulah beberapa gejala dari BPD. Sekali lagi, hindari untuk mendiagnosis dirimu sendiri apabila kamu merasa memiliki gejala yang sudah disebutkan. Dan segera konsultasikan hanya dengan profesional kesehatan mental apabila merasa memiliki gejala yang disebutkan. Sebab orang dengan gangguan tertentu, termasuk dengan BPD, bisa memunculkan gejala yang bervariasi antar individu. Jadi tidak mudah ya untuk menentukan atau menegakkan diagnosis pada seseorang. Selain harapannya membuat kita lebih memahami apa saja gejala dari BPD, semoga kita juga bisa lebih berempati dengan orang yang memiliki BPD dan mendukung mereka untuk mendapatkan bantuan profesional.
BPD dapat ditangani apabila mendapatkan penanganan atau treatment yang rutin dijalani, dan orang dengan BPD juga mendapatkan dukungan yang hangat dari orang-orang di sekitarnya. Terima kasih sudah mendengar penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.